Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masalatun, ini adalah sebuah pertanyaan. Idza qila, ketika ditanyakan laka kepada engkau, wa kaifa, dan halnya bagaimana, tu'minu engkau beriman, atau nu'minu kami beriman. Tapi tu'minu dari awal, tu'minu engkau beriman. Bagaimana engkau beriman bil qadari, terhadap qadar, khairihi baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Fal jawabu, maka bermula jawabnya, antaqulah hendaklah engkau berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal khalaiqa, menciptakan para makhluk, wa amaro, dan Allah memerintahkan bitaati, untuk taat, wa naha, dan melarang dia Allah anis sayyiati, dari dosa atau maksiat, wa khalaqal lauha, dan Allah menciptakan al-lauha, lauhul mahfud, wa huwa lauhul mahfud, itu lauhun adalah lembaran min durratin baydoa, dari permata yang putih, tuluhu yang lebarnya, ma baina samai, jarak antara langit, wal ardi dan bumi, wa arduhu, dan juga panjangnya itu ma bainal masyriqi wal maghribi, jarak antara timur dan barat, wa hafatahu, dan dua pinggirnya lauh mahfud itu ad-durru wal yaqutu, adalah permata, wal yaqutu, dan batu yakut, wa daftahu yaqutatun hamra, dan juga lembarannya yaqutatun hamra, itu adalah yakut merah, wa asluhu, dan asalnya lauh mahfud itu fi hijri malakin, dalam penjagaan malaikat, wa huwa fil hawai, lauhil mahfud itu ada di udara, atau ada bukan sesuatu yang sifatnya ada di bumi, fil hawa, fauqas samai, di atas langit. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas, annahu, bahwasannya beliau qala berkata, inna fi sadri lauhi, sungguhnya di tengah lauh, inna di muka lauh itu la ilaha illallah, ada ucapan la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, hanya Allah saja, dinuhu al-Islam, agamanya Allah adalah Islam, wa Muhammadun abduhu, dan Muhammad abduhu adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Faman amana billahi azza wa jalla, ada tulisan ini, barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla, wa saddaqa biwa'idihi, dan membenarkan ancaman Allah, wa taba'a rasulahu, dan mengikuti utusan-utusan Allah, adkhalahu, maka Allah akan memasukkannya al-jannah, ke dalam surga. Allah menciptakan lauhul mahfuz, wa qalama, dan kolam, wa huwa, kolam itu, kolamun min nurin, adalah pena dari cahaya, tuluhu, yang panjangnya, kama bainas samai wal ardi, seperti kama jarak antara langit dan bumi. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu, bahwasannya beliau qala berkata, awwalu ma khuliqa, awal sesuatu, khuliqa, khalaqa aja, khalaqallahu, yang menciptakan siapa Allahu, Allah akannya, al-qalamu, itu adalah kolam. Tsumma qala, kemudian berkata Allah lahu, kepada kolam, uktub, tulislah. Qala, maka berkata kolam lahu, kepada Allah, ma aktubu, ma itu apa, ma akan apa, aktubu, yang aku tulis, apa yang aku tulis ya Allah, kata kolam. Qala, Allah berkata pada kolam, ma kana wa ma yakunu, ma sesuatu kana yang sudah terjadi, wa ma huwa kainun, dan sesuatu itu kainun akan terjadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat, min amalin, dari berupa amal, au ajalin, atau ajal, au rizkin, atau rizki, au syarrin, atau keburukan. Fajaro, maka berjalanlah al-qalamu, pena, bima huwa kainun, dengan sesuatu itu akan terjadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Warwa Mujahidun, dan meriwayatkan Imam Mujahid al-hadits, akan hadis, ini hadis juga, awwalu ma khalaqallah, sesuatu khalaqallahu, awwalu ma, sesuatu yang pertama, khalaqallahu, yang menciptakan siapa Allahu, Allah Ta'ala, itu al-qalamu, adalah kolam. Faqala, maka berkata Allah, uktub, tulislah wahai kolam, tulis al-muqaddaro, akan perkara-perkara yang sudah ditetapkan, takdir. Fakataba, lalu menulislah kolam, ma huwa, sesuatu, huwa, yang sesuatu itu kainun, akan terjadi ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa innama yajri fin nasi, sesungguhnya berjalan kolam itu, fin nasi, dalam manusia, itu ala amrin qad farago, atas perkara qad farago, yang sudah selesai, minhu, darinya. Wa dzalika huwal muradu bi qoulihi rahimallahu ta'ala, ini adalah maksud dari ucapan Kanjeng Nabi, rahimahullahu ta'ala, rahimahu, mengasihi, hu, akan kolam, siapa Allah Ta'ala. Wa amarahuma, dan Allah memerintahkan kolam dan lauhil mahfuz, memerintahkan ayat tuba, untuk menulis keduanya, a'malal ibadi, akan perbuatan para hamba. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, akan terhadap sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakan, hu, akan kulli syai' biqadarin, dengan qadar, dengan takdir. Ai inna kulla syai'in,
Sesungguhnya kami akan segala sesuatu minal asya'i dari segala sesuatu al-makhluqati yang diciptakan, sagiriha baik kecilnya sesuatu, wa kabiriha dan besarnya, khalaqnahu kami menciptakan akan segala sesuatu biqadarin dengan qadar, wa qada'in dan qada, dengan qadar dan qada, wa hukmin dan hukum, wa qiyasin dan qiyas, matbutin yang sudah ditetapkan, dobit itu yang sudah ditetapkan atau sudah dibatasi, wa qismatin dan sudah dibagikan, mahdudatin yang dibatasi, wa quwwatin dan dengan kekuatan balighatin yang puncak, yang sempurna, wa tadbirin muhkamin dan dengan urusan muhkamin yang sudah ditetapkan, fi waqtin maklumin dalam waktu yang sudah diketahui, wa makanin mahdudin dan tempat yang sudah ditetapkan, maktubin yang sudah dituliskan, tempat yang dituliskan apa dzalika itu semua fil lauhi dalam lauh mahfuz, qabla wuqu'ihi sebelum terjadinya dzalik. Jadi sebelum terjadi semuanya itu sudah ditulis oleh kolam dan sudah ditulis di atas lauhil mahfuz, semua yang akan terjadi itu sudah ditulis. Nah, sudah tulis semua baru ada kejadiannya atau baru ada peristiwanya. Jadi ini sudah berjalan setelah pena sudah kering, maksudnya. Setelah pena sudah kering, sudah tertuliskan semuanya, barulah terjadi itu semua. Wa qala ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustator dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar itu mustator sudah dituliskan. Ay wa kullu saghirin semua yang kecil, wa kabirin dan yang besar, minal khalqi dari makhluk, wa amalihim dan juga perbuatan makhluk, wa ajalihim dan juga ajalnya makhluk, itu maktubun sudah ditulis fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, minasyayatin maktubun itu ditulis fil lauhi dari di dalam lembaran al mahfudi yang dijaga. Lauhil mahfuz itu lembaran yang dijaga, artinya lembaran yang dijaga dari apa? Minasyayatini dari syaitan, wa minaziyadati dari tambahan fihi di dalamnya, wa nuqsani dari pengurangan. Wa ruwiya dan riwayatkan annahu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, bersabda Rasulullah, kataballahu Allah menulis maqadirul khalaiqi akan kepastian atau ketetapan para makhluk, kullaha semuanya, qabla ayyakhluqa sebelum menciptakan siapa Allah as-samawati akan langit, wal arda dan bumi, bi khamsina aman Allah ciptakan bi khamsina alfa amin 50.000 tahun sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun tidaklah beriman seseorang hamba hatta yu'mina bi arba'atin sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Yashhadu alla ilaha illallah, pertama dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, kedua bahwasannya aku adalah utusan Allah, ba'atsani bil haq, ketiga bahwasannya Allah mengutusku bil haqqi dan kebenaran, wa yu'minu bil ba'thi dan dia iman kepada hari kebangkitan, ba'dal mauti kebangkitan setelah kematian, wa yu'minu bil qadari dan iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi baik dan buruknya takdir. Jadi ini semua udah kering saudara. Ini yang ngaji di sini ikut hataman udah ditulis emang di sononya. Udah ditulis dan dijaga dari setan, dijaga dari perubahan apapun, nggak ada amandemen di sana, nggak ada revisi apa-apa, udah ditulis bahwa ditakdirkan yang sekarang lagi hataman memang udah tulis di sananya. Ini sudah ditulis di satu lembaran yang namanya Lauhil Mahfuz atau lembaran yang terjaga dari setan, terjaga dari perubahan. Udah Allah perintahkan Lauhil Mahfuz dan juga kolam untuk menuliskan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, ini pokok keimanan yang wajib kita imani. Dan semua bukan hanya tentang penciptaan langit dan bumi, ini termasuk juga amal para hamba. Dia akan puasa, dia akan ngaji, ini udah ditulis. Cuma kan sayangnya kita nggak tahu mau download di mana. Kita kan nggak tahu. Terus gimana untuk menyikapi ini? Untuk menyikapi ini maka kita lakukanlah kebaikan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan kayak ngaji begini, besok kita puasa sampai maghrib atau tadi, itu berarti kita udah mirip-mirip atau kita udah berusaha. Oh, berarti yang ada di sana catatan kita kayak begitu. Jadi berusahalah melakukan suatu kebaikan, dan itu berarti tanda bahwa itu emang udah catatan kita seperti itu. Dan insya Allah akan terus seperti itu, amin. Akan terus seperti itu. Kenapa kok ada hadis yang orang melakukan perbuatan kebaikan, Rasulullah menyebutkan ada seseorang melakukan kebaikan sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi ternyata sudah dicatatkan dia masuk neraka, akhirnya masuk neraka. Kenapa kok ada yang seperti itu? Itu karena saat melakukan kebaikan dia hanya zohir saja,
batinnya nggak ngelakuin. Artinya yang dia lakukan itu masih ada riaknya, masih ada ujubnya. Jadi bukan karena dia mengikuti catatan atau tunduk kepada perintah Allah, bukan, tapi karena ini gua nih yang ngelakuin bisa. Nah itu bahaya tuh yang kayak begitu. Itu dikhawatirkan yang seperti itu nanti su'ul khotimah, naudzubillah. Itu cerita yang seperti itu Rasulullah sampaikan itu karena dalam perbuatan zohirnya yang kelihatan bagus, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, itu ternyata dalamnya itu Allah Maha tahu, dalamnya itu ada yang buruk, ada tidak ikhlasnya, ada rianya, ada ujubnya. Karena yang dia lakukan itu bukan karena tunduk kepada Allah, dia iman kepada kolam dan lauhil mahfuz yang sudah mencatatkan itu, tapi bukan karena itu, dia karena merasa ini gue yang bikin. Jadi yang perbuatan gue ini adalah takdir yang sudah gue gariskan sendiri. Yang seperti itu bahaya. Kalau yang sebaliknya? Yang sebaliknya, yaitu dia melakukan kebaikan, keburukan ya, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, ternyata sudah Allah tuliskan itu dia masuk surga, masuk surga dia melakukan keburukan itu dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah, bahwa ya Allah saya gini banget itu. Jadi keburukan yang dilakukan itu sambil menyadari bahwa dia hamba Allah dan sebenarnya dia banyak dosanya. Nah, kalau dia merendah karena keburukan itu, Allah angkat. Dan Allah Maha tahu takdir Allah yang sudah dituliskan itu, dia memang melakukan keburukan itu karena sesuatu yang dia sadari sebuah kesalahan. Melakukan sesuatu dengan kerendahan itu lebih baik dibanding melakukan sesuatu yang baik. Jadi melakukan dosa dengan kerendahan ini lebih baik dibanding melakukan ibadah tapi dengan kesombongan. Bahaya. Yang bahaya lagi melakukan dosa dengan kesombongan. Parah itu dah. Melakukan dosa kayak itu mah emang nantang banget kalau begitu. Jadi perbuatannya itu semua perbuatan hamba itu sudah dituliskan dan semua sudah merupakan titah Allah. Taatnya hamba, maksiatnya itu semua sudah dituliskan oleh Allah. Terus bagaimana perincian? Masa Allah menuliskan maksiatnya hamba? Nah, perinciannya di sini. Fata'atu, maka bermula ibadah. Kita harus iman ini. Ibadah semuanya sudah Allah tuliskan. Begitu juga maksiat. Maksiat itu sudah Allah tetapkan. Nah, perinciannya di sini. Ini penting nih rukun iman yang terakhir. Karena biasanya rukun iman yang terakhir ini agak sulit. Menerima qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya dari Allah. Perinciannya ada di sini. Wahia ma yuthabu bihi, taat itu adalah sesuatu yang diganjar bihi dia. Apa ma? Sesuatu tadi. Taat itu adalah segala sesuatu yang diberikan pahala atau diberikan balasan baik oleh Allah. Fata'atu, maka taat itu biqada'illah, tetap dengan ketetapan Allah. Dengan qada Allah. Wa qadarihi, dan juga dengan qadar Allah. Fil azali, dalam zaman azali, ayil kidami, maksudnya zaman yang terdahulu. Wa iradatihi, dan juga dengan iradah kehendak Allah. Wa amrihi, dan dengan perintah Allah. Wa ridahu, dan dengan ridho Allah. Wa mahabbatihi, dan juga dengan kecintaan Allah. Wa taufiqihi, bimbingan Allah. Wa takhliqihi, dan juga penciptaan Allah. Mahabbatihi, kecintaan Allah. Takhliqihi, penciptaan Allah. Qala, berkata ba'dhum, sebagian ulama, al-qada'u, qada itu iradatuhul azaliyatu, kehendak Allah yang terdahulu, yang azali. Al-muta'alliqatu, yang berkaitan bil asya'i, dengan segala sesuatu, ala ma hiya alaihi, atas keadaan, hiya yang asya, sesuatu itu, alaihi, tetap ada di atasnya. Wal qadaru, adapun qadar, ijaduhu, adalah mewujudkan sesuatu itu, iyaha, sesuai dengan qada, sesuai dengan iradah. Qadar itu mewujudkan sesuatu sesuai dengan iradahnya Allah. Alama, atas keadaan, yutabiqu al-ilma, yang sesuai keadaan tersebut al-ilma, akan ilmu Allah. Fal qada'u, maka qada itu bimanzilatil asas. Qada itu bimanzilatil asas, dengan kondisi atau dengan posisi bangunan, pondasi. Jadi qada itu seperti pondasi. Wal qadaru, bermula qadar itu bimanzilatil bina, seperti posisi bangunan. Wal qada'u, atau bisa juga diucapkan bermula qada itu bimanzilati alatin, kedudukannya sebagai alat, alatil kaili, kedudukannya sebagai alat timbang. Wal qadaru, dan qadar itu bimanzilatil mikyali,
ada dalam kedudukan barang yang ditimbang. Wal qada'u bisa juga dikatakan qada itu bimanzilati ma'uidda lilubsin, dengan keadaan sesuatu yang disiapkan untuk pakaian. Wal qadaru, dan qadarnya itu bimanzilati lubsi, adalah keadaan pakaian itu. Wal qada'u, dan qada itu bimanzilati taswirin naqas, dengan kedudukan gambar atau rencana pemahat. Naqas itu tukang pahat. As-surata, akan patungnya atau gambarnya, fi dhihnihi, dalam hatinya. Wal qadaru, dan qadar itu bimanzilati rasmiha, adalah kedudukan bentuknya, bentuk dari surah tadi. Ini analogi qada dan qadar. Kalau pengertian lengkapnya di sini, qada itu apa? Qada itu kehendak Allah yang terdahulu yang berkaitan dengan segala sesuatu, itu qada. Qada adalah kehendak Allah yang terdahulu, sifatnya azali. Nah, kalau kehendak Allah itu berarti ya sifatnya kidam, sifatnya juga sama seperti sifat Allah. Dia terdahulu juga, bukan sesuatu yang baru. Kehendak Allah yang terdahulu yang berkaitan dengan segala sesuatu, sesuai apa adanya sesuatu itu. Ini namanya qada. Nah, qadar itu apa? Qadar itu perwujudan dari qada. Perwujudan dari qada sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sesuai dengan yang Allah kehendaki dalam ilmunya Allah. Nah, analoginya qada itu seperti rencana yang ada pada tukang pahat misalnya, atau tukang patung. Tukang ada tukang, rencana yang ada pada seorang arsitek. Nah, itu namanya qada. Rencananya dia pengen bangun nih. Nah, kemudian gambarnya dan juga bangunan yang udah jadi, itu namanya qadar. Analoginya gitu. Atau bisa juga dianalogikan, qada itu adalah bahan untuk bikin bajunya, kainnya tuh qada. Nah, ketika udah jadi baju, itu namanya qadar. Takdir, udah jadi baju. Bisa juga dianalogikan, qada itu adalah timbangannya. Qada adalah timbangannya, kemudian barang yang ditimbang itu adalah qadarnya. Qadar itu takdir. Itu analogi qada. Jadi semuanya tidak akan meleset. Ya, baju itu tidak akan meleset, ya pasti dari bahan yang sudah disiapkan. Begitu juga rumah itu nggak akan meleset dari rencana arsiteknya. Nah, semua perbuatan taatnya yang perlu kita perhatikan di sini. Semua taatnya seorang hamba ini sesuai dengan qada Allah dan qadar Allah yang sejak dulu seperti itu, dan juga sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan qadar Allah, sesuai dengan qada Allah, qadar, sesuai dengan kehendak Allah. 3 nih. Kemudian sesuai dengan perintah dan sesuai dengan ridhonya. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Perbuatan hamba dalam yang sudah kita baca dalam hal ini adalah taat. Ngajinya kita misalnya, ini ngajinya kita ini pasti sesuai dengan qada Allah, sesuai dengan qadar Allah. Udah jadi qadar nih, udah jadi begini daripada datang. Sesuai juga dengan keinginan Allah, kehendak atau keinginan. Sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan perintah Allah, sesuai juga dengan ridho Allah. Insya Allah kita di sini kan Allah ridho ya. Dan perintah Allah kan memang taladuk bil ilmi. Ini yang namanya perbuatan taat. Perbuatan taat itu pasti sesuai 5 ini. Sesuai dengan qada, rencana dulu waktu belum di print atau masih dalam konsep. Sesuai dengan takdir yang memang udah jadi seperti ini. Sesuai juga dengan iradah Allah. Iradah Allah itu sama dengan ilmunya. Nah, Allah tahu kehendak Allah bahwa ini yang bakal ngaji siapa aja. Sesuai juga dengan perintah Allah, keempat. Sesuai juga dengan ridho Allah. Jadi Allah merintahkan, nah Allah ridho. Ini perbuatan taat. Nah, bandingkan dengan perbuatan maksiat. Wal isyan, dan kita wal isyanu, dan bermula kemaksiatan. Ini kita harus yakin, harus iman bahwa kemaksiatan wa huwa ma yu'aqabu alaihi, maksiat itu adalah sesuatu yang akan disiksa. Bi qadaillah, semua kemaksiatan itu bi qadaillah, sebab qada Allah taala. Wa qadarihi, dan juga qadarnya. Wa iradatihi, dan juga kehendaknya, keinginan Allah. Ai masyiatihi, maksudnya adalah kehendak Allah fil azali, di alam terdahulu, alam azali. Ai al-qidami, yang terdahulu. Wa takhliqihi, dan juga penciptaan Allah. Wa khadlanihi, dan juga merendahkannya Allah, maksudnya direndahkan oleh Allah.
Allah menciptakan tapi juga merendahkan itu, merendahkan maksiat. Tetapi walaisa bi amrihi, tetapi tidaklah ada kemaksiatan itu bi amrihi sesuai dengan perintah Allah, wala bi ridahu, dan juga tidak sesuai dengan ridhonya Allah, wala bi mahabbatihi, tidak dengan kecintaan Allah, wala bi taufiqihi, tidak dengan bimbingan Allah. Wa'lam, dan ketahuilah anna madlul amri, bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya bentuk perintah itu ghairu madlul iradah, bukanlah bentuk kehendak. Faqat yanfaku, maka terkadang terlepas apa al amru perintah anil iradati dari kehendak Allah. Kama kila, kama qatala, kama idza qatala, kama idza qutila, sebagaimana ketika dibunuh siapa Ibnul Hakimi, anak seorang hakim itu dibunuh. Kama idza qatala, ya kama idza qatala, sebagaimana ketika membunuh siapa Ibnul Hakimi, anak hakim, rojulan, membunuh seorang laki-laki amdan, sengaja. Fainal hakimah, maka sungguhnya hakim itu ya'muru, memerintahkan biqatli ibnihi, untuk membunuh anaknya. Wala yakunu, dan tidak ada si hakim itu muridan, menginginkan lahu, untuk pembunuhan anak itu, untuk terbunuhnya anak. Wa ma'na ridho, dan maksud dari ridho itu qabulu syai'i, diterimanya sesuatu, wal itabati, dan diganjarnya sesuatu, alaihi, atas sesuatu tersebut. Au tarkut ta'dzibi, atau tidak disiksa, alaihi, atas sesuatu. Wa amal mubahatu, adapun perkara yang mubah, falaisat bi amrihi, bukanlah dengan perintah Allah Ta'ala. Fakullu ma alima, maka segala sesuatu yang mengetahui siapa Allah Ta'ala annahu yujadu, bahwa sungguhnya itu akan terjadi, itu annahu yujadu, bahwa itu akan terjadi, aroda, maka Allah menginginkannya, menghendakinya, wujudahu, akan wujudnya. Sawaun amaro bihi, baik Allah memerintahkan bihi dengan sesuatu, awalam yu'mar, atau tidak memerintahkan. Ini bedanya. Kalau ketaatan itu sesuai dengan qada, dengan qadar, dan iradah Allah, juga sesuai dengan perintah serta ridho Allah. Tapi kalau maksiat, ini sesuai dengan qada Allah, Allah yang menetapkan qada, takdir Allah juga, dan juga keinginan Allah juga. Ya, dan juga keinginan Allah, tapi tidak disertai dengan perintah Allah, dan juga tidak disertai dengan ridho Allah. Contohnya, ada anak ini hakim agung bunuh, kan ini kisos ya, hakim agung bunuh seorang laki-laki tanpa dosa, nggak salah apa-apa, tuh laki-laki dibunuh. Maka hakim ini akan memerintahkan bahwa bunuh anak saya. Nah, hakim ini dia sesuai dengan kodonya si hakim, sesuai dengan kodarnya, ya terjadilah anaknya itu dibunuh juga karena hukum tadi. Kemudian tapi dia tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan irodahnya, karena tidak mungkin hakim ini menginginkan anaknya terbunuh. Tapi memang seperti itu. Jadi bisa dikatakan Allah menciptakan itu, tapi Allah juga melarang itu. Allah menciptakan itu, tapi juga Allah melarang itu. Analoginya gini, saudara. Kita punya rumah misalnya, atau tadi contoh tadi ya, kita punya anak, kan kita nggak ada yang mau anak kita dibunuh kan ya. Tapi karena memang itu akan terjadi, bahwa dia itu sudah membunuh nyawa yang tidak bersalah, maka anak kita terbunuh juga. Itu artinya sudah sesuai dengan qada, dengan qadar, sesuai dengan ketetapan si hakim, ketetapan kita kalau kita hakim. Tapi sebenarnya kita nggak mau terjadi seperti itu. Analogi lain begini, kita punya rumah. Kalau rumah kan berarti WC punya siapa tuh? Punya kita juga bukan? Punya kita juga, punya orang WC-nya. Punya kita kan ya. Tapi karena anak kita bader, disuruh ngaji nggak mau, kita kurung di WC. Itu artinya sudah sesuai dengan qada dan qadar. Artinya kita yang punya rumah, terserah kita mau ngapain, dan terserah kita mau nempatin anak kita di mana. Cuma kita pasti tidak ridho, dan kita pasti ngelarang anak kita jangan tidur di kamar mandi. Tapi karena anaknya bandel, maka dia sendiri yang milih tidur di kamar mandi. Kagak pernah ngaji, kagak pernah apa, kurung lah akhirnya. Jadi itu sebenarnya sudah sesuai dengan rencana Allah semuanya. Nah, disitulah mulai ada pilihan, dan Allah tahu bahwa ini dia, si hamba ini bakal melakukan pilihan ini, maka akhirnya dia disiksa. Analogi yang terakhir tadi, kita yang punya rumah nih bakal tahu nih bocah model begini mah pasti milihnya milih kagak ngaji nih, maka
bakal tahu juga dia akan di kamar mandi tinggalnya. Padahal itu kamar mandi tempat yang sebenarnya ya kita buat juga, tapi kita nggak pengen anak kita ada di situ. Demikian juga qada dan qadar Allah. Betul, semua wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah yang menciptakan kalian semua, dan semua yang kalian perbuat itu Allah yang menciptakan, termasuk maksiat ini Allah yang menciptakan, tapi tidak dengan ridho Allah. Nah, di situ mulai ada pilihan orang yang memilih untuk tadi membunuh tanpa alasan, kemudian anak yang nggak mau ngaji misalnya, dia nggak menentukan pilihannya di situ, maka jadilah dia ada pada ketetapan yang Allah tidak ridho, dan Allah nggak pernah nyuruh tinggal di situ. Allah nggak pernah nyuruh tinggal di sesuatu yang Allah sebut sebagai maksiat. Ini bedanya perbuatan maksiat dan perbuatan taat. Itu malam, maka kemudian ketahuilah annal kafira, sungguhnya orang kafir itu ma'murun bil amali, diperintahkan untuk melakukan perbuatan, kama huwa ma'murun bil iman, sebagaimana dia diperintahkan untuk iman. Wa hada inda Syafi'iyah, ini menurut ulama Syafi'iyah, khilafan lil Hanafi, berbeda dengan ulama Hanafi. Haitsu qala, sekiranya berkata Hanafi, innal kafira la yakunu ma'muran bil amal, sungguhnya orang kafir tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan, bal huwa ma'murun bil iman, tetapi orang kafir hanya diperintahkan untuk iman. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu, wahai manusia ittaqu. Binaan ini maksudnya binaan mendirikan ala anna tafsir hadhil ayah, bahwasannya tafsir ayat ini indahu menurut ulama Hanafi ya ayyuhal mu'minuna. Jadi kalau ada ya ayyuhan nasu ittaqu itu maksudnya ya ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman, atiu, taati Allah, wa ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aminu. Ini beda pendapat. Kalau ulama Syafi'i menyatakan bahwa orang kafir diperintahkan buat iman dan juga buat amal. Tapi kalau ulama Hanafi, orang kafir hanya diperintahkan untuk iman aja dulu. Wa ayyuhal munafikun, dan orang munafik, akhlisu, murnikanlah amal kalian. Fa innan nasa, maka sungguhnya manusia ala thalathati asnafin, itu ada 3 golongan, mukminun, mukhlisun fi iman ini. Pertama, orang mukmin yang ikhlas atau murni keimanannya, bersih, wa huwal ladzi yuqirru bil lisan, dia adalah yang berikrar dengan lisan, wa yusaddiqu bil jinan, dan juga membenarkan dengan hatinya, wa ya'malu bil arkan, dan juga melakukan dengan anggota badannya. Yang kedua ada wa kafirun jahidun, orang kafir yang menantang Allah fi kufrihi, dalam kekufurannya. Wa huwa, dia kafir itu alladzi lam yuqirra, yang tidak berikrar bilisanihi, dengan lisannya, wala yu'minu biqalbihi, tidak iman hatinya. Yang kedua wa munafiqun, yang ketiga munafik, mudahinun, yang bercampur fi nifaqihi, dalam kemunafikannya. Wa huwa, munafik ini alladzi aqarra bilisanihi, orang yang berikrar dengan lisannya, walam yu'min biqalbihi, tapi tidak iman hatinya. Wadahinun, dan dia bercampur ma'al mu'minina, bersama orang-orang mukmin. Ini 3 golongan manusia. Ada mukmin, mukhlis, ada kafir, ada munafik. Wahum yuthabuna, dan mereka manusia itu yuthabuna, diganjar, diberikan balasan ala taati, atas taat, wa yu'aqabu, dan disiksa alal isyani, atas kemaksiatan. Titik. Wa kullu dzalika, dan bermula semua itu, wa yuthawabi, maksudnya semua ganjaran, wal iqabi, dan sisa itu, biwa'dihi, dengan janji Allah Ta'ala, fit ta'ati, dalam yang taat, wa wa'idihi, dan ancaman Allah fil isyani, dalam yang maksiat. Qala Ta'ala, fa amma man tagha wa athal hayatad dunya, adapun orang yang durhaka, wa athara, dan memenangkan al hayatad dunya, hidup di dunia, hidup dunia, memenangkan dunia aja, akhirat dia lupain, fa innal jahima, maka sungguhnya neraka jahim, hiyal ma'wa, adalah tempatnya. Wa man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut maqama rabbih, berdiri di depan Tuhannya, ay qiyamahu baina yadayhi rabbih, berdirinya seseorang baina yaday rabbih, di depan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan dia atau mencegah dia an nafsa, akan nafsu, anil hawa, dari keinginannya si nafsu, fa innal jannata, maka sungguhnya surga, hiyal ma'wa, adalah tempatnya. Titik. Jadi ini cara mengimani. Singkatnya, semua jenis orang itu, baik itu ahli maksiat, bahkan orang kafir, maupun orang mukmin, itu semua perbuatannya sesuai dengan qada dan qadar Allah. Ini maksudnya baik dan buruknya, qada dan qadar itu baik dan buruknya itu semua dari Allah semuanya. Bedanya kalau orang kafir ini tidak dengan perintah Allah. Allah nggak pernah memerintahkan orang kafir untuk durhaka. Sebagaimana tadi, hakim nggak pernah memerintahkan anaknya buat bunuh orang. Kita yang punya rumah nggak pernah memerintahkan anak kita tidur di WC atau tidur di comberan depan rumah. Tapi lantaran tuh bocah bangor aja, orang udah disediain kamar cakep-cakep. Ya kalau pengen kamar cakep ya kudu badannya kudu bersih,
ya kudu rajin. Tapi karena dia nggak bersih, nggak layak masuk rumah, akhirnya dia pilih tinggal di WC atau dia pilih tinggal di comberan depan rumah. Ini sudah ada pilihan di sini. Mas'alatun idza qila laka. Ini ada sebuah pertanyaan, idza qila, ketika ditanyakan laka kepadamu, al tuh ada itunya tuh. Jadi asalnya aal. Hal al imanu. Jadi ada hamzah istifham. Apakah iman ay asluhu, maksudnya pokok iman itu yatajazzau terbagi, ayyaqbalul qismata, maksudnya menerima pembagian bi ayyuj'ala ajzaan, dengan cara dijadikan bagian-bagian amla atau tidak. Qauluhu al imanu bimadil hamzati idza asluhu al imanu bi hamzataini. Ini maksudnya dengan hamzah yang dengan panjangnya hamzah, ini aslinya al iman. Faqulibat atsaniyatu alifan, diganti yang pertama itu yang kedua itu dengan alif. Fatumaddu, maka dipanjangkan mad dan laziman dengan mad lazim. Al iman itu. Apakah iman itu bisa dibagi? Maka jawabnya fal jawabu antakula al imanu la yatajazzau. Iman itu tidak bisa terbagi. Li'annahu, karena sungguhnya iman, ayil iman nurun fil qalbi, iman adalah cahaya dalam hati, wal akli dan akal, war ruhi dan dalam ruh, min bani adamah, dari anak Adam atau dari manusia. Idhuwa, karena iman itu hidayatullah adalah petunjuk Allah Ta'ala alaihi, atas orang mukmin. Faman ankara, maka barang siapa yang ingkar, ay jahada, menantang, syai'an, sesuatu, minha, dari iman, min kaunil imani hidayatullah, yaitu maksud dari keadaan iman itu adalah petunjuk Allah Ta'ala, faqad kafara, maka dia kufur. Iman itu adalah petunjuk Allah dan gak bisa dibagi, karena cahaya itu kan gak bisa dibagi. Kalau yang ingkar bahwa iman itu, dia ingkar bahwa iman itu dari Allah, maka dia kufur. Jadi harus yakin bahwa iman itu dari Allah, pemberian Allah, bukan dari siapapun. Nah terus kok ada guru cuma perantara, kok ada nabi cuma perantara. Masalah ini sebuah masalah, idza qila, ketika ditanyakan laka kepadamu, mal muradu, apa yang dimaksud bil iman, dengan iman, alladzi huwa nurun wa hidayatun, yang iman itu adalah cahaya serta petunjuk, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Apa maksudnya iman, bahwa iman itu petunjuk dan cahaya? Fal jawabu, maka jawabnya antakula, engkau katakan, al imanu ibaratun an tauhid, iman itu adalah ungkapan tentang mengesahkan Allah. Wa haddu tauhid, definisi dari tauhid itu inda ulama kalam, menurut ulama kalam, ifradul ma'budi, adalah mengesahkan zat yang disembah, bil ibadati, untuk disembah, ma'atiqadi wahdatihi, dengan meyakini esanya ma'bud, esanya Tuhan, datan wa sifatin wa af'alan, baik secara zat maupun sifat maupun perbuatannya. Karenanya tadi qada dan qadar itu semua dari Allah. Kita harus meyakini, mengimani bahwa semuanya perbuatan Allah itu. Jadi beda sama persepsi, atau beda dengan paradigma monoteis atau musyrik. Kan musyrik itu kadang-kadang ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ada Tuhan ini, ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Kan yang menciptakan kematian lain sendiri, yang menciptakan kehidupan lain. Ini enggak. Semuanya kematian, kehidupan, semuanya ibadah dan taat itu Allah. Karena kita harus meyakini bahwa Allah itu satu dalam sifatnya, perbuatannya, dan zatnya. Perbuatannya semua perbuatan Allah semuanya. Termasuk perbuatan orang kafir itu adalah perbuatan Allah. Wa yuqalu aidon, dan juga dikatakan juga, huwa i'tiqadu, iman itu adalah i'tiqadu ma yajibu lillah, meyakini sesuatu yang wajib untuk Allah, wa rusulihi, dan utusannya, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang boleh, sifat jaiz maksudnya, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil. Ini yang paling gampang ini. Iman itu adalah meyakini sifat wajib Allah dan Rasul, jaiz Allah dan Rasul, mustahil bagi Allah dan mustahil bagi Rasul, serta jaiz yang kita kenal dengan akidah 50. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya. Kemudian 1 sifat jaiz Allah. 20 21 berapa tuh? 41. Kemudian 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul. 41 sama 8 berapa? 49. Tambah 1 mustahil Rasul. Nah, ini namanya akidah khamsin, akidah 50. Ini paling gampang, iman itu adalah meyakini akidah 50 ini. Ini menurut ulama kalam. Jadi iman itu harus ngaji ilmu kalam, yang ngaji tauhid ini. Menurut ulama kalam. Tapi kalau menurut sufi, wa amma inda ahli tasawuf, adapun ahli tasawuf,
Iman itu apa? Fahuwa iman itu alla yara, tidak melihat illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Bimakna anna kulla fi'lin, dengan arti bahwasannya segala perbuatan, wa harakatin dan gerak, wa sukunin dan juga diam, itu waqi'un, terjadi apa dalika itu semua fil kauni, di alam semesta ini. Maka yang terjadi itu faminallahi, dari Allah ta'ala, wahdahu, hanya dari Allah, la syarikah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. La yarawna, para sufi ahlu tasawuf tidak melihat li ghairihi, kepada selain Allah ta'ala, fi'lan, tidak melihat perbuatan aslan sama sekali. Wa qad yuradu titik. Ini menurut ahli tasawuf. Iman itu apa? Iman itu melihat bahwa iman itu tidak melihat selain Allah, bahwasanya segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, baik itu gerak maupun perbuatan maupun diam yang ada di alam semesta ini semuanya adalah Allah yang berbuat. Ini ulama tasawuf nih, jadi udah benar-benar melihat Allah dalam segala sesuatu. Itu yang namanya iman yang sungguhan menurut ulama tasawuf. Waqad yuradu, dan terkadang dikehendaki bil iman, dengan iman, alamatuhu, hanya tanda-tandanya saja. Nah, ini juga gampang. Iman yang dimaksud ini adalah tanda-tanda iman itu ada kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qaumin minal arabi, pada satu kaum dari Arab, orang Arab, qadimu alaihi, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal iman, apakah kalian tahu apa itu iman? Kata Rasulullah, billahi ta'ala wahdahu, kepada Allah ta'ala wahdahu, hanya Allah. Faqalu, maka berkata orang Arab itu, Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka menjawab Rasulullah, berkata Rasulullah, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa itauz zakat, dan membayar zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan, wa antu minal ghanami, dan engkau memberikan dari harta rampasan perang, al khumusa, akan 1/5. Jadi kadang iman itu didefinisikan dengan tanda-tandanya. Kalau yang tasawuf repot melihat Allah dalam segala sesuatu, misalnya yang penting ada tanda-tandanya. Oh, dia sholat, ya udah berarti iman. Dia puasa, berarti udah iman. Oh, kita udah melaksanakan rukun Islam, itu berarti iman, insyaallah. Itu maksudnya iman. Ini paling gampang definisi iman. Mas'alatun, sebuah masalah, idza qila, ketika ditanyakan laka kepadamu, as-sholatul khamsu, salat yang 5, was-shaumu, dan puasa Ramadan, fi Ramadan, di Ramadan, waz zakatu, dan zakat, lil amwal wal abdan, untuk zakat mal maupun zakat badan, zakat fitrah, wa hubbul malaikati, dan mencintai malaikat, hubbul kutubi, dan juga mencintai kitab-kitab, ais samawiyati, kitab langit, seperti Taurat, Injil, allati anzalallahu ala ba'dir rusul, yang Allah telah menurunkan kepada sebagian rasul, wa hubbur rusuli, dan mencintai utusan, wal anbiya'i, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa hubbul qadari, dan mencintai qadar, takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya takdir dan juga buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa ghairi dzalika, dan selain itu, minal amri wan nahyi, dari perintah dan larangan, wa tibai sunnatin nabi, dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahwa, apakah itu semua al-madhkuru yang disebutkan minal iman, itu termasuk iman? Salat, puasa Ramadan, zakat, cinta malaikat, cinta kitab, apakah itu termasuk iman? Min haqiqatihi wa aslihi, maksudnya apakah termasuk sejatinya iman atau pokoknya iman, amla atau tidak? Fal jawabu, maka jawabnya, antakula, engkau berkata, la, tidak. Ai inna dzalika laisa min haqiqatil iman, itu bukanlah hakikat iman, bukan sejatinya iman. Wa aslihi, dan juga bukan pokoknya iman. Bal huwa far'ul iman, itu adalah furu'nya iman. Lianal iman, akan aslinya iman, ibaratun anit tauhid, karena iman itu ungkapan mengesahkan Allah, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa ma siwa dzalika, dan adapun selain itu, al-madhkur yang disebutkan, selain ibaratun anit tauhid, pokoknya iman itu ungkapan la ilaha illallah tadi, tidak melihat selain Allah juga. Nah, selain itu syartun, maka itu adalah syartun min syaraitil iman, dari syarat-syaratnya iman. Wa syu'batun min syu'abil iman, dan cabang dari cabang-cabang iman. Lianna min syarti sihatil iman, karena sungguhnya termasuk syarat sahnya iman, hubbullahi, adalah mencintai Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa anbiya'ihi, dan nabinya, wa auliyahi, dan wali-walinya, wa khaufi adzabillah, dan wa khaufu adzabillah, dan takut siksa Allah, wa raja'u rahmatillah,
dan mengharapkan rahmat Allah, wa ta'zimu amrillah, mengagungkan perintah Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah, wa bughdu adaillah, dan membenci musuh-musuh Allah, wa humul kuffar, yaitu orang kafir. Wa mas-salatu was-saumu waz-zakatu wal hajju, adapun salat, puasa, zakat, haji, fahiya syartu kamalin, itu adalah syarat sempurna, al-mukhtari, menurut kaul mukhtar, inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, puasa, dan sebagainya, wa taqoda, dan dia meyakini biujubaha, akan wujubnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, alaihi, atasnya, au taroka wahidan, atau meninggalkan salah satu minha dari perintah rukun Islam tadi, kadzalika fahuwa, maka orang itu mukminun kamilun, tetap orang mukmin yang sempurna, fi jaroyani ahkamil mukminin, yang ada dalam keberlakuan hukum-hukum orang mukmin di dunia, wal akhirat, dan akhirat, di anna marji'ahu ila jannah, karena sungguhnya tempat kembalinya kepada surga. Wa in dakhalan naro, dan meskipun dia masuk an-naro, ke dalam neraka, illam yanal syafa'atan, apabila dia tidak mendapat syafaat min ahadi syafi'in, dari salah seorang yang memberikan syafaat, au ghufranan, atau tidak mendapat pengampunan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa huwa mu'minun naqisun, dia adalah orang mukmin yang kurang, min jihati du'fil iman, karena alasan lemahnya iman, litarkihi, karena dia meninggalkan li ba'dil ma'murat, sebagian perintah-perintah. Wa in tarokaha, apabila dia meninggalkan sholat, puasa, dan lain sebagainya, mu'adidan, karena menantang li syar'i, kepada syariat, au syakkan, atau meragukan fi wujubiha, dalam wajibnya syariat, fa huwa kafirun, maka dia kafir ijma'an, menurut ijma' ulama. Wa kadza in taroka wahidan minha, demikian juga jika dia meninggalkan salah satu dari syariat tadi, kadzalika, li'annaha kufur juga, li'annaha ma'lumatun minad dini min adilatid din bidoroh, karena itu diketahui dari dalil agama bidororoti, secara kemestian. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana orang yang sholat, bagaimana sholat, puasa, apakah itu termasuk hakikat iman? Tidak termasuk. Kalau ada orang tidak sholat, orang tidak puasa, tapi dia nggak sholat, nggak puasanya bukan karena menentang kewajiban puasa, tapi karena malas aja. Kalau ditanya puasa wajib nggak? Wajib sih. Sholat wajib nggak? Wajib. Kok nggak puasa bang? Belum bisa saya. Tetap dia mukmin, karena sholat, puasa itu bukan pokok keimanan, itu cabang keimanan. Syariat itu adalah cabang keimanan. Dia tetap dihukumi sebagai mukmin meskipun dia belum sholat, karena alasannya sholatnya itu karena malas, dan dia tetap meyakini bahwa sholat wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat, nggak iman kepada Allah, nggak sholat, dan juga dia mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, nggak ada, Ramadan itu nggak ada wajib-wajiban. Kalau dia sudah mengingkari salah satu itu, maka sudah kufur. Ini yang disebut dengan maklumatun minad dini bidororah. Ini sudah hal yang pasti. Yang rukun Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Kalau ada yang ingkar, berarti kufur. Tapi kalau ada yang belum mengerjakan, cuma bukan karena ingkar, karena malas, atau karena belum bisa, dia tidak kufur. Ini yang masalah kalau dia meninggalkan rukun Islam, salah satu rukun Islam, ini karena menantang kewajiban itu yang bisa jadi kufur. Wa alamanna umurad dunya, umurad din, dan ketahuilah bahwasanya urusan agama itu arbaatun, ada 4. Awaluha sihatul akdi, yang pertama sahnya akad, bianta akidah i'tiqad dan sahihan, sahnya akidah maksudnya. Dengan cara engkau meyakini dengan keyakinan yang benar, khalian, yang terhindar atau sepi, anit, terdiri dari keraguan, wasyibhi, dan juga syubhat, min dolalati ahlil ahwa, dari kesesatannya para pengagung hawa nafsu. Titik. Wataniha, dan yang kedua sidqul qasdi, bagusnya niat, biantakuna sodikan fi qasdika, dan engkau menjadi jujur fi qasdika, dalam niatmu, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Wa thalituha, dan yang tiga, ala wafa'u bil ahdi, menepati janji. Fa idza ahadta ahdan, ketika engkau berjanji akan satu janji, ahdan tafi bihi, engkau memenuhi bihi dengan janji. Allah yakuna fika khosratun minan nifaq, supaya tidak ada dalam dirimu satu sifat kemunafikan. Lianna min khisalil munafik, karena termasuk sifat orang munafik itu tidak ahada godaro, ketika dia janji dia ingkar. Warabi'uha, yang keempat, ijtinabul haddi, menjauhkan larangan atau menjauhkan had. Bi anta jitanibal ma'asiyah kullaha, engkau menjauhi maksiat sepenuhnya,
seluruhnya. Jadi 4 ini yang penting. Yang penting itu akidah kita harus benar. Yang kedua, niat kita benahin. Yang ketiga, jangan bohong kalau janji. Yang keempat, menjauhi maksiat-maksiat. Itu yang 4 yang perlu dipegang. Tambihun, sebuah pengingat. Kalau kila, jika ditanyakan laka kepadamu al-kufru yakunu biqadaillah. Katanya kufur itu ada biqadaillah dengan qadanya Allah, wa qadarihi dan juga takdirnya Allah, wa ridho bil qada dan ridho terhadap qada, wal qadari dan qadar itu wajibun wajib, wa ridho bil kufri kufrun dan ridho terhadap kufuran itu kufrun adalah sebuah kufuran. Fa kaifa ijtima'ul wajibi wal kufri, bagaimana menggabungkan yang wajib dan kufur? Kalau ada yang bilang kepada engkau katanya kufur itu termasuk qada qadar Allah. Nah, harus ridho kepada qada qadar, berarti harus ridho kepada kekufuran dong. Gimana nih jawabannya? Kultu, aku berkata, al kufru makdiyun wa makdurun. Kekufuran itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan juga ditakdirkan. La qadaun, bukan kodoknya. Wa qadarun dan juga bukan qadarnya. Waridho innama yajibu bil qada. Ridho itu hanyalah wajib dengan qada wal qadari dan qadar. Dunal makdiyi, bukan sesuatu yang ditetapkan, wal makduri dan ditakdirkan. Wa aidan dan juga asyai'u al mukhalafu li syar'i, al mukhalifu li syar'i, sesuatu yang menentang syarak, yak rohuhu al abdu, yang membenci akannya siapa al abdu seorang hamba, min haitsu dzatihi, dari segi zat atau substansinya sesuatu itu, wa amma min haitsu kaunihi makdiyan, dan adapun dari arah sesuatu itu telah tetapkan fayardho bihi, maka dia ridho dengannya, bimakna la ya'taridu, dengan maksud dia tidak menentang ala muradillah, atas kehendak Allah Ta'ala fihi, di dalamnya, dalam makdi, sesuatu yang ditetapkan. Wala yukallafu dan tidak dipaksa al-abdu seorang hamba bimahabbatihi, untuk mencintai makdi, walau min haitsu annahu makdiyun, meskipun dari arah bahwa sungguhnya itu adalah sesuatu yang ditetapkan. Wa innama huwa mukallafun bitarkil i'tirad, sungguhnya dia dipaksa, diperintahkan untuk meninggalkan pertentangan Allahi, atas Allah Ta'ala, wa atiqadil hikmati, dan meyakini hikmah ala dzalika, atas itu semua, wal adli Allah, dan bersikap lurus Allahi, atas Allah Ta'ala. Katanya kufur itu takdir Allah, dan kita kudu ridho sama takdir Allah. Berarti kalau ada orang kufur kita harus ridho. Nah, maksudnya bukan gitu, harus bedain. Kufur itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, tapi bukan ketetapan Allah. Kufur bukan ketetapan Allah, tapi sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, yang dituntut atas kita tidak dituntut untuk ridho atau mencintai sesuatu yang ditetapkan itu. Kita hanya dituntut untuk ridho terhadap ketetapan Allah, bukan terhadap sesuatu yang ditetapkan. Jadi kita dituntut untuk meridhoi ketetapan Allah, bukan meridhoi yang sudah terjadi. Kalau ada orang kufur, kita harus ridho bahwa itu Allah sudah menetapkan. Tapi kita tidak boleh ridho dengan sifat kufur, itu nggak boleh. Tapi kita harus ridho bahwa itu ketetapan Allah. Cuma sifat kufur yang nggak boleh ridho. Kita nggak boleh ridho. Tetap kita harus mempertentangkan, dan kita harus menasihati orang itu. Mas'alatun idza qila lakal imanu bi sifati thaharah. Ketika ditanyakan kepada engkau al imanu, apakah iman itu bi sifati thaharah, sesuai dengan sifat suci, amla atau tidak? Fal jawabu, maka jawabannya antakula, engkau berkata al imanu mutalabbisun bi sifati thaharah. Iman itu erat bi sifati thaharah, dengan sifat thaharah. Fayasihu bihi, maka menjadi sah bihi dengan thaharah, jami'ul a'mali, semua perbuatan. Wal kufru, adapun kekufuran, bisifatil hadasi, itu seperti sifatnya hadas, atau bisifatin najasi, atau sifat najis. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ai fi i'tiqadihim, maksudnya dalam akidah mereka, duna abdanihim, bukan najis badannya. Wa yantaqidu, dan menjadi batal atau gugur, ayyubtil yabtulu, maksudnya batal, bihi sebab kufur, ayil kufri, maksudnya kufur, jami'ul jawarihi, seluruh anggota badan, perbuatan anggota badan, maksudnya ayil a'malul lati ya'maluha, perbuatan-perbuatan yang orang kafir itu melakukannya, bi'a'dhihi, dengan anggota badannya. Lakin, tetapi, lau aslamal kafiru, apabila masuk Islam orang kafir, utiba, maka dia akan diganjar alama fa'alahu, atas perbuatan yang dilakukan, minal qurbi, dalam waktu dekat, allati la tahtaju ila niyatin, yang tidak membutuhkan niat, kasodakotin,
wasilatin wa itkin, seperti sedekah, silaturahim, dan juga membebaskan budak. Wa nahkumu bisihati, dan kita hukumi dengan sahnya, min hina idin, sejak saat itu. Kama naqalahu al-wanai anin Nawawi, sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya itu adalah firman Allah, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, barang siapa yang kufur bil imani, dengan keimanan, faqad habita amaluhu, maka sudah hapus, hilang apa amaluhu, perbuatannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Aywa man yartaddu, maksudnya orang yang murtad anil imani, dari keimanan, faqad batola, maka telah hapus atau telah gugur amaluhu, amalnya as-solihu, yang soleh, qabla dzalika, sebelum itu, fala yu'taddu, maka tidak dianggap apa bihi, amal soleh tadi, la yuthabu alaihi, tidak akan diganjar, walau ada ila Islam, meskipun dia balik Islam lagi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Idza mata, ketika dia mati, alal kufri, ketika dalam kekufuran. Wal makna, maksudnya, wa man yakfur bi kalimati tauhid, barang siapa yang kufur dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, wa hiya syahadatu alla ilaha illallah, faqad fasada amaluhu, maka rusaklah amaluhu, perbuatannya man as-solihu, yang solih. Amma man aslama qoblal mauti, adapun orang yang Islam sebelum mati, fa inna thawabahu, maka sesungguhnya ganjaran orang itu, yafsudu, rusak, duna amalihi, bukan amalnya, fala yajibu alaihi i'adatu hajjin, maka tidak wajib atasnya mengulang haji, qad fa'alahu, yang sudah dilakukan, wala salatun, tidak juga salat, qad shallaha, yang sudah dilakukan, qabla riddati, sebelum murtad. Kalau ada orang murtad keluar dari Islam, maka salatnya dia, puasanya dia semua hilang. Ada orang taruhlah balik umur 15, kemudian dia umur 30, dari 15 ke 30 itu dia pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, hilang semua pahala tuh waktu murtad. Nah, kalau meninggal dalam keadaan masih murtad, belum Islam, ya udah dihukumi kafir. Tapi kalau sebelum meninggal dia tobat lagi, maka hilang juga amal ibadahnya, nggak dianggap tuh, cuma nggak perlu dikodok. Jadi karena dia udah haji, nggak perlu kodok, tapi pahalanya nggak ada, cuma sudah gugur kewajiban karena dia udah pernah haji. Sholatnya, sholat dari 15 tahun sampai 30 tahun misalnya, itu juga nggak perlu dikodok karena sudah haji. Tapi dari 30 tahun dia murtad setahun misalnya, kewajiban-kewajiban yang tertinggal 1 tahun itu wajib dikodok, itu orang murtad. Nih pokok-pokok keimanan. Masalatun idza qila laka al imanu makhlukun, ketika ditanyakan apakah iman itu makhluk, au ghairu makhlukin, atau bukan makhluk, fal jawabu, maka jawabannya, antakula, engkau katakan, al imanu hidayatun minallahi ta'ala, iman itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, wa tasdiqu, dan membenarkan bil qalbi, dengan hati, bima ja'a bihin nabiyyu, terhadap sesuatu yang datang membawanya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillahi ta'ala, bahwasannya itu dari sisi Allah Ta'ala. Wal iqraru, dan ikrar, bisyahadata ini, dengan 2 syahadat, 2 persaksian, bil imani, dengan iman, fal hidayatu sun'ur rabbi, maka petunjuk itu adalah perbuatan Allah, wa huwa qadimun, dan dia itu adalah qadim. Wa tasdiqu wal iqraru, sedangkan pembenaran, membenarkan, wal iqraru, dan ikrar, kullun minhuma, semuanya ikrar syahadat, kemudian keyakinan dalam hati, itu fi'lun lil abdi, adalah perbuatan milik hamba, wa huwa muhdatsun, itu adalah hadis baru, bi fathil dal, muhdatsun, diperbaharui, maksudnya diperbuat, ai mujadun, maksudnya diwujudkan, ba'dal adami, dari setelah ketiadaan, wa kullu ma ja'a minal qadim yakunu qadiman, sesuatu yang dari zat yang qadim, maksudnya dari Allah, itu yakunu qadiman, ghairu makhlukin, maka dia bukan makhluk. Wa kullu ma ja'a minal muhdats, sesuatu yang datang dari sesuatu yang baru, itu yakunu muhdatsan, sesuatu yang baru juga. Kama qala Syekh Abu Mu'in An-Nasafi, la yuqalu innal imana makhlukun, tidak boleh dikatakan bahwa iman itu makhluk, au ghairu makhlukin, atau bukan makhluk. Bal yuqalu, tetapi dikatakan, innal imana minal abdi, sungguhnya iman dari hamba, al iqraru bil lisan, ikrar dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, wa minallahi ta'ala, dan dari Allah Ta'ala, itu al hidayatu, hidayah, wa taufiqu, dan taufik. Wa qala ba'dhum la yajuzu ayyakuna al imanu isman hidayah, tidak boleh diucapkan bahwasanya iman itu adalah nama dari petunjuk, wa taufiqi, dan dari bimbingan, wa in kana, dan meskipun ada, iman itu la yujadu illa bihima, tidak ditemukan kecuali dengan hidayah dan dengan taufik.
Li'anal abda, karena sungguhnya hamba ma'murun bihi, diperintahkan dengan iman. Wal amru innama yakunu fima huwa dakhilun tahta qudratil abdi. Dan perintah itu hanyalah terjadi dalam sesuatu yang memang ada dalam kekuasaannya hamba atau kebisaannya hamba. Wa maka nakadzalika yakun makhluqan. Dan apabila seperti itu maka adalah iman itu makhluk. Wa qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, aswabu, yang benar, annal imana makhlukun, iman itu makhluk, li'annahu imma tasdiqun bil jinan, ada kalanya membenarkan dengan hati, au huwa ma'al iqrari bil lisan, atau dia dengan ikrar dengan lidah, kesaksian syahadat. Wa kullun minhuma, semuanya itu makhlukun makhluk. Wa ma yuqalu min annahu qadimun, dan keterangan yang dikatakan bahwasanya iman itu qadim bi tibar hidayah, karena melihat hidayah, khurujun an hakikatul iman, keluar dari hakikatnya iman, ala annal hidayata hadithun, bahwa sungguhnya hidayah itu hadithun, terjadi. Naam, inna nadhuruna, sesungguhnya pendapat kami, ila annal imana, bahwasannya iman itu bil qada'il azali, sesuai dengan ketetapan Allah yang terdahulu, soha, itu sesuai atau itu benar, ayyuqala, diucapkan, annahu, bahwasannya iman itu qadimun qadim. Wa qala Muhammad al-Khalili naqlan an Syamsi ar-Ramli, wal imanu inda jumhuril muhaqqiqin, iman menurut mayoritas ulama hakikat, tasdiqul qalbi, membenarkan secara hati, bima ulima daruratan, terhadap sesuatu yang diketahui secara pasti, secara mesti atau harus, maji'un rasul, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengan membawanya, min indillahi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala. Wa amal iqraru, adapun ikrar bil lisani, dengan lisan, fa innama huwa syartun di ijra'il ahkam, itu hanyalah syarat untuk memberlakukan hukum-hukum di dunia. Wakila innahul iqrar, wakila innahu, dan dikatakan innahu, bahwa sungguhnya iman itu al-iqrar wa tasdik, ikrar dengan tasdik, ma'an, bersamaan, ikrar dan juga membenarkan dalam hati. Wakila innahu al-iqraru wal a'malu, dikatakan bahwa iman itu ikrar syahadat dan juga berbuat, jadi harus sholat juga. Wa ala kulli qaulin, dan atas segala pendapat ini, minha, darinya, wa huwa makhlukun, maka iman itu makhluk, li'annahu fi'lul abdi, karena iman itu perbuatan hamba, al makhluki, hamba yang juga makhluk, liqaulihi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan segala yang kalian perbuat. Wa ma qaulu Abil Laits as-Samarqandi, ini pengarang Masail, kitab aslinya ini. Adapun pendapat Imam Abu Laits fi jawabi innahu makhlukun, awalan, dalam jawab beliau bahwasanya iman itu makhluk, pertama-tama, al imanu ikrarun, itu adalah iman ikrar, wa hidayatun, dan hidayah, fal ikraru sunul abdi, maka ikrar syahadat itu adalah perbuatan hamba, wa huwa makhlukun, kalau gitu iman makhluk, wal hidayatu, dan hidayah sunur rabbi, adapun petunjuk itu adalah perbuatan Allah, wa huwa ghairu makhluk, maka itu bukan makhluk. Fa fil dzalika, maka dalam pendapat ini, tasammuhun, tasammaha, ya, toleransi, tasammaha, memperbolehkan Abu Laits, li'anna hidayatullah, karena sungguhnya petunjuk Allah Ta'ala, lil abdi, kepada hamba, itu sababul iman, adalah sebab iman. La li, apa tuh, li ajrihi, la juz'a, ya, la juz'a minhu, la juz'un minhu, bukanlah bagian dari iman, bukanlah bagian dari iman. Wal mas'ulu anhu nafsul iman, dan yang dipertanyakan darinya itu nafsul iman adalah iman itu sendiri, esensinya iman itu. La huwa, bukannya dia, bukannya sabab iman. Wa sababuhu ma'an, dan sebabnya secara bersamaan. Wallahu a'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Wa sallallahu, dan semoga memberikan salawat siapa Allah Ta'ala ala sayyidina, atas panutan kita Muhammadin Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wassalama, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Walhamdulillah, dan segala puji lillahi, itu milik Allah Ta'ala, Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Al-Fatihah.